Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM dari tulisannya Meira 28. Sebuah kisah yang berjudul Pembalasan Gadis Buruk Rupa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Non, jari Tina yang mendapati Arsita tengah ditemani oleh sosok perempuan. John, ya Allah, gimana ini? Mana sepi banget. Tina kembali berbalik dengan setengah lari karena tidak ingin terjadi sesuatu pada Arsita. Setelah menatap kaca, Tina melihat sosok yang mengerikan tengah bersitatap dengan Arsita. Matanya membulat ketika Tina sadar jika sosok yang mengerikan di dalam mobil adalah Naima. Tina menggeleng lemas. Wajah pucat Naima dengan kerudung merah yang menempel di kepalanya menyingkap, memperlihatkan wajah yang asli. Tina semakin gelisah karena Jono tiba-tiba menghilang dan entah pergi kemana. Tolong, jangan sentuh Non Sita, lirik Tina dengan bulir bening yang telah tumpah. Jangan ikut campur. Naima kembali menatap Arsita yang masih tidak sadarkan diri. Dia wanita kejam. Dia yang membuat keluargaku menderita. Dia harus menerima balasannya. Saya mohon, maafkanlah Non Arsita, melasnya dengan menangkupkan kedua tangan di dada. Tidak, dia harus mati. Suara tawa menggema di lahan jalan yang sepi dan gelap. Tina tersungkur karena tungkai kaki yang semakin melemas. Tolong ya Allah. Wajah Naima telah berada di hadapan Tina dengan jarak hanya sejengkal. Jangan menyebut nama itu di hadapanku. Tina semakin ketakutan. Wajah yang hancur dengan mulut yang sobek dan lebar membuatnya semakin gemetar. Bau busuk dan amis menyeruak di indera penciumannya. Lendir yang menetes dari lidahnya yang menjulur pun mengeluarkan aroma bau tidak sedap. Tina semakin gemetar dibuatnya, sehingga membuat pandangannya pun menggelap dan pada akhirnya Tina tidak sadarkan diri. Kalian akan mati dimakan api kemarahan. Tina. Suara seseorang membuat sosok Naima berbalik. Ia melihat beberapa orang telah berjalan menuju mobil Arsita. Dengan pandangan yang tajam, Naima menghilang dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Tina, bangun. Jono menepuk wajah Tina dan beberapa orang lainnya. Ada apa sebenarnya, John? Tanya Rian. Tadi saya dan Tina akan ke rumah Butika, tapi mobil kami terhenti karena apa? Ada sosok yang mengerikan menghadang perjalanan kami. Sosok? Maksud kamu? Tanya Rian dengan kening mengernyit. Iya, seperti kuntilanak dengan wajahnya yang hancur. Jangan-jangan. Sudah, lebih baik sekarang kita bawa Tina. Dan iya, mana Arsita? Dia di mobil. Tadi pas saya melihat sosok itu, saya langsung pergi karena takut. Baiklah, lebih baik sekarang antar Arsita ke rumah bidan Tika. Ini sudah larut malam juga. Iya Pak, terima kasih sudah mau menemani saya ke sini. Lebih baik sekarang Bapak ikut saya. Mereka pun akhirnya membawa Arsita ke rumah bidan Tika. Arsita yang sudah tidak sadarkan diri sejak beberapa jam membuat bidan Tika tidak tahu harus bertanya apa. Karena Tina yang menemaninya masih shock dan belum sadar juga. Bagaimana Bu? Maaf, saya belum bisa memastikan karena tidak ada yang bisa saya tanyakan. Pasien pun masih pingsan. Namun dapat saya pastikan jika sayatan ini seperti bekas benda tajam yang memang sengaja. Apa Non Sita dalam keadaan baik-baik saja? Saya tidak tahu. Sejak kepergian Nyonya, Non Sita hanya menangis dan menangis. Baiklah, kita tunggu saja hingga dia sadar. Jono pun dipersilakan istirahat bersama Tina yang masih dalam keadaan pingsan. Dalam pikirannya Jono merasa ada sesuatu yang aneh. Apalagi sejak melihat Arsita yang sering teriak dan meracau tidak karuan. Rasa kantuk mulai menyergap. Jono pun membaringkan tubuhnya di atas kursi. Pagi telah menyapa. Terlihat Tina tengah menemani Arsita yang sudah sadar dari pingsannya. Non, sudah baik kan? Tina menyodorkan segelas air pada Arsita dengan bertanya keadaannya. Arsita tidak menjawab, pandangannya kosong menatap halaman. Non, Arsita melirik sekilas dengan tatapan tajam.
Tina semakin khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Bi, bagaimana? Apa Non Arsita mau bicara? Bidan Tika datang dengan penuh kegelisahan karena sejak sadar Arsita sama sekali tidak bicara apapun. Lebih baik kita bawa Non ke rumah sakit biar dia mendapat penanganan yang intensif. Tina menarik Jono yang langsung diangguki olehnya karena memang mereka tidak tahu harus berbuat apa melihat keadaan sang majikan. Tina dan Jono sepakat akan pergi ke kota. Mereka pun bersiap dengan keperluan seadanya. Tepat pukul 2 siang, mereka bersiap dan akan segera berangkat. Sebenarnya Tina akan membawa Arsita habis duhur, namun karena ada halangan pada Jono, mereka berangkat pada sore hari. Nah, saya takut. Takut apa, Bang? Takut bertemu lagi sama makhluk semalam. Wis, diam. Kita lagi di jalan. Tidak usah bahas begituan. Maaf, saya hanya... Jono menginjak pedal rem mendadak membuat ucapannya tergantung. John, bawa mobil hati-hati. Non Sita lagi gak sehat. Maaf nak, ada kucing hitam lewat. Kucing? Mana ada kucing, John? Keduanya beradu mulut karena Jono yang tidak sengaja mengerem mendadak, namun seketika pergerakannya terhenti. Kala di hadapan mereka berdiri sosok perempuan yang tidak asing bagi mereka. Nah, itu kok... Ya Allah, Non, kenapa seperti ini? Lirit Tina dengan kelopak mata yang berkaca-kaca. Jono tidak sama sekali bergerak, tubuhnya terasa kaku. Sudah aku katakan, dia akan mati. Dia milikku. Astagfirullah, John, bagaimana ini? Tina pun merasakan sesuatu yang semakin mencekam. Terlihat Arsita yang masih dengan pandangan kosongnya. Tina semakin kalut dengan keadaan yang menerpa mereka. Kemarilah. Sosok Naima memanggil Arsita dengan satu kata. Arsita pun menurut dan turun dari mobil, namun masih dalam pandangan kosongnya. Non, jangan. Arsita tidak menghiraukan panggilan Tina. Ia menatap lurus ke depan hingga berhenti di hadapan sosok Naima. Angin berembus membuat Arsita kembali sadar, namun matanya membulat sempurna dengan degup jantung yang terasa akan loncat dari tempatnya. Kala dirinya menatap sosok di hadapannya, wajah yang membuatnya selalu ketakutan. Naima. Jono dan Tina merasakan badan yang berat. Mereka ingin membantu Arsita, namun sayang tubuhnya seakan kaku dan tidak bisa bergerak. Kau milikku. Hari semakin gelap. Seharusnya mereka sudah sampai pada tempat tujuan. Namun ternyata Naima menghadang kembali perjalanannya. Ya Allah, kenapa tubuhku? Jangan, maafkan aku. Maaf. Apa dulu kamu memberikanku maaf? Apa kau memberi alasan untukku agar tetap hidup? Apa kau memberi kesempatan untukku saat itu? Arsita menggeleng lemas. Penyesalan kian mendera hatinya. Tidak, kau membiarkan mereka melenyapkanku. Kau membuat ibuku menderita. Kau menghancurkan hidupku. Arsita menjerit kesakitan. Naima menatapnya dengan senyum mengembang. Ini belum seberapa, Arsita. Naima kembali mencekik leher Arsita. Arsita merasakan pernafasannya yang terhambat. Tidak dapat menghirup udara, membuatnya merasa semakin pengap. Bau busuk dan amis kembali menyeruak. Cekikan pada leher Arsita semakin kuat. Arsita mengerang, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Bi, tolong. Berteriaklah sekuat tenagamu. Kita lihat siapa yang akan menolongmu. Arsita menangis. Rasa sakit di tubuh serta pipinya begitu terasa perih. Namun rasa perih dan sakit itu tidak sebanding dengan apa yang ia lakukan pada Naima. Naima menarik paksa rambut Arsita. Ia menyeretnya dengan menarik rambut Arsita. Tolong, lepaskan. Maafkan aku, Nai. Ampun. Naima menganggap rintihan Arsita adalah sebuah nyanyian syahdu di telinganya. Hati dan pikirannya sudah dipenuhi oleh dendam. Arsita ditarik paksa pada sebuah tempat. Kau yang mengatakan jika aku adalah iblis. Lihatlah Arsita, iblis yang kau hina dan kau rendahkan. Kau mengatakan jika aku membunuh Judan karena menyantet. Lihatlah apa yang akan kulakukan padamu. Arsita menangis sejadinya. Ingatan kembali pada 5 tahun lalu. Bayangan di mana dirinya meminta sang ayah memprovokasi warga. Bahkan saat tahu Judan mati, ia mengatakan jika Naima adalah pelakunya. Namun pada dasarnya ajudan mati karena melawan para pencuri yang hendak masuk ke rumah Pramuja. Dan Arsita mengatakan jika Judan mati karena Naima yang memiliki ilmu hitam. Plak. Naima menampar wajah Arsita yang dipenuhi oleh luka. Luka sayatan karena kuku panjang dan runcing dari jarinya. Pek.
Sebuah pukulan keras menghantam perutnya. Arsita mengerang. Sebuah darah keluar dari sudut bibirnya. Rasa sakit itu bukan apa-apa sebelum kau merasakan panasnya api kemarahanku. Arsita dilemparkan pada sebuah pohon. Tubuhnya telah dipenuhi memar dan juga darah. Maafkan aku salah. Maafmu tidak berlaku, Arsita. Cekalan pada leher membuat Arsita kembali mengerang kesakitan. Mata Arsita melotot kala merasakan perutnya ditusuk oleh sesuatu benda. Naima menghunuskan sebagian tangannya dengan kukunya yang panjang. Tubuh Arsita kembali mengejang kala sebuah tangan tengah mengoyak isi perutnya. Darah mengucur dari bibirnya. Bola matanya menatap sendu sosok yang menatapnya nyalang. Naima menarik tangannya. Terlihat perutnya yang mengeluarkan darah dengan segala isinya. Kini tubuhmu harus merasakan bagaimana panasnya api melahap tubuh indahmu. Tubuh Arsita semakin mengejang. Getaran hebat menerpa seluruh tubuhnya yang seakan melepaskan ruh kehidupan. Naima kembali menyeretnya dengan menarik paksa rambut panjang Arsita. Darah mengucur membasahi jalanan. Bau amis menguar. Setelah beberapa menit mereka tiba di hadapan api yang berkobar. Ini adalah api yang akan melahap tubuhmu. Arsita tidak lagi dapat meronta. Tubuhnya sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Jerit terakhir dari bibirnya yang membuat sosok berkerudung merah tertawa puas. Perlahan api semakin besar dan melahap tubuh wanita yang sudah tidak berdaya. Semua akan berakhir. Lirihnya dengan tatapan sendu menatap kobaran api yang semakin besar. Di lain sisi Jono dan Tina tengah merasakan kegelisahan. Aryo yang datang karena Tina menghubunginya semakin dibuat pusing oleh keadaan. Mana sekarang? Di mana Arsita? Herdik Aryo dengan mendelik menatap Tina dan Jono. Tina sudah menceritakan semuanya, keadaan yang menimpa Arsita sejak semalam. Aryo datang bersama beberapa orang, terutama Pak Dasum dan Pak Parto selaku ketua RT. Ada beberapa orang lain yang bersama mereka karena hendak membantu Aryo mencari keberadaan Arsita. Non Sita dibawa ke sana, tunjuk Tina. Baik, kita cari. Siapa tahu semua belum terlambat. Mereka mencari dengan membawa senter untuk penerangan. Pak, darah, ujar Pak RT. Setelah beberapa waktu berjalan menyusuri hutan, Pak Parto melihat tetesan darah. Ikuti. Perasaan mereka sudah tidak menentu. Aryo berpikir jika dirinya datang terlambat. Mereka menyusuri setiap jalanan, namun semakin mereka berjalan, darah yang berceceran semakin kental. Bau amis pun semakin tercium pekat. Apa terjadi sesuatu? Tanya Badasum. Semoga saja tidak. Kita harus menghentikan arwah Naima. Naima? Semua tertuju pada Aryo. Mereka menatap heran dirinya. Ya, saya yakin jika Arsita dibawa Naima, dia ingin membalaskan dendamnya. Saya yang memang benci pada mertua dan istri saya, apalagi sejak mengetahui jika Arsita dan ayahnya lah yang menjadi dalang kematian Naima. Terang Aryo dengan langkahnya yang semakin gontai. Berdoa, kita semua berdoa yang terbaik. Mereka melanjutkan kembali perjalanan hingga Pak Parto melihat sebuah penerangan. Pak, lihat, seperti ada seseorang di sana. Pak Parto menunjuk pada sebuah api yang tengah mengobar. Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa? Kita terlambat. Aryo tidak dapat menahan tungkai kakinya. Beruntung Pak Dasom sigap menahan bobot tubuh Aryo sehingga Aryo dapat kembali berdiri meski di atas kaki yang bergetar. Maksud Mas Aryo? Ini, api ini. Aryo tidak dapat menahan tangisnya. Ia menyesal tidak dapat melindungi Arsita. Dia memang belum bisa menerima Arsita sepenuhnya. Ego dan kebencian masih mengisi relung hatinya. Namun bukan berarti ia senang atas kematian Arsita. Lalu kita harus bagaimana? Tanya Pak RT. Matikan apinya. Siapa tahu mayat Arsita masih dapat kita selamatkan. Semua mengangguk. Untuk melihat kebenaran mereka mematikan apinya dan terlihat sebuah jasad yang masih membentuk. Meski sudah tidak utuh, tubuhnya yang terbakar sudah sebagian. Namun Aryo yakin jika tubuh yang terbakar itu adalah tubuh Arsita. Tidak lama hutan yang gelap dipenuhi banyak orang. Mobil polisi dan pembatas sudah terpasang. Aryo membawa jasad Arsita ke rumah sakit, juga mengabarkan kematiannya pada Pramuja. Tidak mungkin, ini semua hanya mimpi. Aryo hanya diam melihat Pramuja yang shock mendengar kabar kematian Arsita. Tolong, saya harap Anda tenang, ujar dokter. Bagaimana saya bisa tenang? Anak saya mati. Hardik Pramuja dengan bulir bening yang mulai luruh membasahi pipinya. Tapi kondisi Anda belum membaik. Saya harus melihat anak saya.
Istirahatlah, biar saya mengurus semuanya, ucap Aryo menahan Pramuja. Kau senang melihat kematian putriku. Pramuja menatap tajam Aryo dengan matanya yang memerah. Aryo balik menatapnya. Jika tidak demikian kondisi Pramuja, ingin sekali dia memberi sebuah pukulan tepat di wajahnya. Jika kau dan putrimu tidak berbuat demikian, semua tidak akan terjadi. Tapi meski begitu, aku masih memiliki hati, aku masih punya perasaan, dan masih mau mengurusi jasadnya. Aryo dengan tegas mengatakan isi hatinya. Memang jikapun dia tidak peduli, itu bisa saja Aryo lakukan, namun hatinya tidak sekejam mereka. Aku masih memiliki hati, dan tidak sekejam dirimu. Pramuja semakin geram, namun tetap berusaha menahan emosinya. Pramuja sadar jika semua yang terjadi atas kesalahannya dalam bertindak. Andai dan berandai-andai, andai waktu dapat kembali diputar, Pramuja ingin mengulang semua. Ingin menjaga anak dan istrinya, berusaha menerima dan ikhlas saat Mayang tidak bisa mencintainya. Dia mengorbankan perasaannya, juga menyakiti hati istri dan anaknya. Bahkan mereka ikut menanggung semua yang ia perbuat. Saya permisi. Semua meninggalkan Pramuja dalam kesedihannya. Aryo dan beberapa orang hendak kembali ke desa dan segera mengabarkan kematian Arsita. Maafkan ayah, maaf tidak dapat melindungi dan menyelamatkanmu. Pramuja merenungi kesedihan terdalamnya. Kehilangan Arsita adalah hal yang paling mustahil baginya. Pramuja memang tidak mencintai Yuningsi, namun memiliki Arsita adalah separuh dari harapannya. Aku harus pulang, lirihnya dan beranjak dari atas ranjang. Langkah yang gontai karena kakinya yang putus membuatnya sulit untuk berjalan. Ditambah tangannya yang juga yang sama putus semakin membuatnya sulit bergerak. Pramuja berusaha menopang tubuh ringkihnya dan berusaha berjalan menelusuri koridor rumah sakit. Tuan, mau kemana? Dokter melihat Pramuja yang berjalan sempoyongan dan berusaha menghentikannya. Saya mau pulang, tapi kondisi Tuan belum benar-benar baik. Saya tidak peduli, saya ingin melihat putri saya. Pramuja tetap kekeh dengan keinginannya. Dokter pun tidak bisa menahan karena Pramuja yang tetap memaksa. Pak Ian sudah menunggu dan segera membawa Pramuja. Dengan gusar Pramuja menyukar rambutnya yang kasar. Perasaan bersalah kembali menyeludup di hatinya. Andai semua dapat kembali terulang, dia akan menerima Ningsi dan mencoba mencintainya. Tidak akan dia lakukan kesalahan jika seandainya akan membawa sebuah petaka. Semua tengah berkumpul dan memberikan bela sungkawa pada Arsita. Semua tengah sibuk mengurus jasadnya. Aryo tidak tahu, bahkan tidak ada yang tahu jika Pramuja pun telah menuju ke rumah. Hari semakin sore, suasana sudah semakin gelap. Azan maghrib sudah terdengar berkumandang di setiap masjid. Pramuja tidak sampai ke rumah. Ia menghentikan laju mobilnya pada suatu tempat. Keluar kalian, sentak Pramuja dengan langkah gontai. Yanto, keluar, hadapi aku. Hadapi aku, bunuh aku sekalian. Warga yang hendak pergi ke rumah duka pun terhenti karena mendengar suara teriakan tepat di halaman rumah Yanto. Bak! Pramuja menendang sebuah gundukan kayu, membuat tetangganya yang melihat sedikit prihatin. Keluarlah! Geramnya lagi, dengan wajah memerah menahan amarah. Tiba-tiba Mayang dan Yanto muncul, keduanya saling pandang kala halaman rumahnya sudah ramai dengan tetangga. Namun matanya tertuju pada seseorang yang tengah berdiri dengan sebuah tongkat. Kenapa kau membunuh putriku? Sentaknya membuat semua orang yang melihat terbelalak mendengar ucapannya. Bunuh aku sekarang Yanto. Membunuhmu adalah hal yang paling mudah, tapi memberimu rasa sakit yang sama itu adalah sebuah alasan. Aku ingin melihat penderitaan istriku saat kau merenggut kebahagiaannya. Brengsek kau Yanto. Ini bukan apa-apa Pramuja, sebelum kau menerima balasan setimpal. Semua orang terlihat bingung, tidak ada yang ingin membantu keduanya. Semua hanya diam berdiri, menyaksikan perdebatan yang tengah beradu mulut. Pramuja terdengar menangis, hatinya hancur kala mengetahui jika putrinya telah tiada. Istri yang selama ini dia abaikan pun kini sudah pergi. Keheningan menyelimuti, semua terdiam dalam pikiran masing-masing. Malam telah semakin larut, namun Pramuja masih berdiri dengan sejuta penyesalan di hatinya. Bak! Sebuah pukulan tiba-tiba melayang pada tubuh Pramuja. Sebuah kayu terbang tepat mengenai wajahnya. Semua menoleh pada sosok yang tengah berdiri dengan kaki menghambang. Mata semua orang tertuju padanya. Naima! Lirih semuanya. Mereka semua terbelalak melihat penampakan yang mereka lihat.
Kau datang di waktu yang tepat. Suara yang parau dan berat menggema. Semua orang membekap mulut kala melihat wajah yang mengerikan nampak begitu nyata. Wajah yang hancur dengan bibirnya yang sobek hingga telinga, juga lidah yang menjuntai panjang yang dipenuhi ribuan binatang yang menggeliat. Kini tiba waktumu. Naima mendekati Pramuja dengan tatapan tajam. Bunuh aku. Tidak semudah itu. Naima tersenyum, wajahnya kembali pada wajah aslinya yang pucat pasi. Lihatlah, pria yang kalian segani, pria yang kalian takuti tidak ubahnya seekor semut. Dia menjadikan kuasa dan kekayaannya hanya sebagai perisai. Dia menjadikan kuasanya untuk menginjak-injak manusia tidak berharta. Lihatlah bagaimana ia menyiksa dan menghinaku. Bahkan dia pun mampu membakar tubuhku hanya karena kuasanya. Naima menatap sendu Pramuja. Bulir bening telah tumpah dan membasahi kedua pipinya. Naima menarik nafasnya, lalu, maka lihatlah apa yang akan aku berikan padamu. Pramuja mengerang kala Naima mencekik lehernya dan membuatnya menggantung di udara. Kau tahu, rasanya api melahap tubuh rentamu, ujarnya dengan senyum mengejek. Bunuh aku sekarang. Pasti, tapi kita bermain dulu. Pramuja terbatuk, tubuhnya terpental pada sebuah gundukan kayu. Kaki dan tangannya yang luka semakin terasa perih dan nyeri. Naima menarik kain penutup lukanya. Terlihat sebuah luka bahkan tulang dan dagingnya yang memerah. Darah mengucur dari sela-sela luka Pramuja. Kaki dan tangannya yang putus terlihat jelas setelah kain perbannya yang terlepas. Berikan dia pelajaran, Bu, titah Naima pada Mayang. Mayang berlari ke dalam rumah dan datang dengan membawa sebuah wadah berisi garam. Tidak, jangan. Mayang berjalan mendekati Pramuja dengan perasaan nyeri mengingat bagaimana saat dirinya terus menghasut warga untuk membakar putrinya. Setelah mendekat, Mayang akan menuangkan garam pada kaki dan tangannya. Rasakan ini Pramuja. Tunggu. Gerakan Mayang terhenti kala suara seseorang berteriak dan menghampirinya. Hentikan Mayang, sudah semuanya, pinta pada Asum. Tidak, aku tidak akan menghentikan semua ini sebelum dia mati. Istighfar, biarlah sekarang menjadi tanggung jawab hukum, biar polisi yang menangani Pramuja. Tidak, jangan campuri urusanku, kalian tidak merasakan apa yang aku rasakan. Putriku mati karena dia, tunjuk Mayang pada Pramuja. Matanya merah, amarah tertera jelas pada sorot matanya yang tajam. Maafkan saya akui salah, lirik Pramuja dengan wajah menunduk. Semudah itu kau ucapkan kata maaf. Tidak. Mayang menyiramkan garam yang ada dalam genggamannya pada luka Pramuja. Pramuja berteriak histeris, rintihannya terdengar memilukan. Namun tidak sama sekali orang dapat membantunya. Tolong hentikan Mayang, maafkan saya Mayang. Hentikan Naik. Suara seseorang membuat semua kembali menoleh. Aryo, tolong maafkan semua kesalahan ayah. Biar kami yang menghukumnya, biar hukum yang mengadilinya, ujar Aryo menatap sendu sosok Naima. Tidak, jangan kamu campuri urusanku. Dia akan mati. Naima akan membalaskan dendamnya, Hardik Yanto dengan mencengkram erat kerap baju Aryo. Pak, semua ini tidak benar. Jadi kau membenarkan semua perlakuan Pramuja? Dia membunuh putriku Naima, sambung Mayang. Tidak seperti itu, Bu. Tapi Yanto menginjak kaki Pramuja yang putus. Darah yang kental mengalir deras dari kakinya yang putus. Pramuja mengerang menahan sakit. Wajahnya sudah semakin memucat. Maafkan saya Yanto. Maafmu tidak berguna. Kau harus menerima pembalasan yang lebih pedih Pramuja. Yanto memekik. Amarah sudah berada di atas kepalanya. Matanya memerah karena menahan amarah. Kau menghukum istriku, menghukum putriku. Kau... Pak, saya mau hentikan. Aryo bersimpuh di kaki Yanto, membuat Yanto kecewa akan keputusan Aryo yang memintanya memaafkan Pramuja. Tidak semudah itu. Aryo menatap sendu Yanto. Perbuatan Pramuja memang keterlaluan, bahkan kesalahannya sangat fatal. Cukup Pak, Arsita sudah mati. Naima sudah membalaskan dendamnya. Biarlah ayah menjadi urusan hukum. Tidak, mereka akan mati di tangan putriku.
Yanto menginjak kembali kaki Pramuja yang buntung. Pramuja memengki kesakitan, air mata luruh membanjiri wajahnya. Dulu anakku memohon padamu, namun kau tidak sedikit pun mengasihi putriku. Kau tidak sama sekali iba menatap putriku yang dibakar oleh bawahanmu. Bahkan tanganmu yang menyalakan api itu, kau terus menghasut bawahanmu agar mereka menuruti membakar putriku. Yanto berapi-api mengatakan isi hatinya. Kemarahan atas perbuatan Pramuja sudah membuat hatinya gelap. Hanya rasa sakit dan kebencian, juga dendam yang sudah membara. Kini tinggal kau menyusul semua para bajingan itu. Bu, Arya menatap Mayang, memelas meminta kemaafan dari seorang ibu. Maaf, rasa sakitku tidak dapat sembuh hanya dengan kata maaf. Dia sudah membuatku hancur, dia sudah menghancurkan hidup putriku. Jadi sudah jelas, kami tidak akan memberikan dia pengampunan. Arya menunduk, pantas mereka kejam jika apa yang dilakukan Pramuja pun telah menyayat hati Mayang dan Yanto. Semua orang menatap nanar Pramuja. Meski rasa iba dan kasihan Mayang dan Yanto tidak akan membiarkan Pramuja hidup bebas. Rasa sakitku tidak akan sembuh begitu saja. Penderitaanku tidak akan begitu saja pudar hanya karena maafmu. Tunjuk Mayang pada Pramuja. Hanya karena ego, kau membuat putriku menderita. Hanya karena cintamu yang tidak kubalas, kau menyelenyapkan putriku. Yanto menatap Mayang penuh pertanyaan. Ucapan Mayang membuat Yanto tidak mengerti. Iya, Pramuja sejak dulu mencintaiku, Pak. Tapi ibu menolaknya karena ibu tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadapnya. Ibu pikir sejak dia menikahi Nyonya Yuningsi, dia sudah mampu menerima kenyataan. Bahkan setelah dia memiliki seorang putri, sama hal dengan ibu. Ibu tidak pernah berpikir jika dia masih memiliki perasaan dan perasaannya buta sehingga dia membuat putriku tiada. Yanto seakan tidak percaya. Ia tidak pernah mengetahui akan perasaan Pramuja pada istrinya. Namun rupanya Mayang tidak pernah menceritakan masa lalunya sehingga dia tahu setelah apa yang dialami putrinya. Yanto pun berpikir jika selama ini Mayang menyimpan segala kesedihannya, mungkin karena ia tahu sebab dari kematian putri semata wayangnya. Maafkan ibu, ibu tidak menceritakannya pada bapak. Bukan maksud ibu menutupinya, hanya saja ibu pikir semua tidak akan terjadi seperti ini. Namun rupanya hati dia sangatlah buta. Mayang menatap tajam Pramuja. Derayan air mata membasahi pipinya, tubuhnya gemetar. Rasa sakit di hati dan sesaknya dada kian terasa. Sebab itu, tidak akan ada pengampunan bagi manusia sepertinya. Manik Mayang menatap nyalang Pramuja. Yanto dan Arya juga semua yang ada hanya diam. Pernyataan yang baru saja Mayang katakan sungguh di luar pikiran. Itu dulu, semua manusia akan memiliki masa lalu. Ibu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salah ibu. Hanya saja kenapa ibu tidak menceritakan ini sejak awal. Maafkan ibu, maaf. Sedalam apa orang mencintai, kita hanya bisa mencintai. Jika Tuhan tidak berkehendak, semua ada di jalannya. Untuk apa ibu minta maaf? Semua sudah terjadi. Kini hanya sebuah balasan atas apa yang telah mereka perbuat terhadap kita. Bapak tidak peduli atas masa lalu kalian. Namun satu kesalahannya, dia sudah mengambil putriku. Dia memisahkan seorang anak dari orang tuanya. Dia tidak sepantasnya hidup di dunia tanpa rasa bersalah dan dosa. Mayang tersenyum mengulur bibirnya yang pucat. Mayang bahagia karena memiliki seorang suami yang tidak pernah menyakiti perasaannya. Yanto menatap kembali pria yang masih mengadu. Cairan berwarna merah kental masih mengucur dari kakinya. Ringisan kesakitan masih menjadi penghilang kesunyian. Hewan malam seakan tahu sehingga mereka menyembunyikan suaranya dan berganti dengan suara kesakitan dari pria yang sudah berbalut luka di seluruh tubuhnya. Katakan, apa alasanmu membunuh putriku? Tanya Yanto mendongakkan kepalanya. Pramuja menatap nanar manik hitam Yanto. Bibirnya gemetar menahan rasa sakit di kaki dan tangannya. Katakan, apa alasanmu membunuh putriku? Apa karena kau menginginkan istriku atau karena putrimu? Arya menatap Yanto. Pertanyaan kembali timbul di benaknya. Maksud bapak? Ya, mungkin saja Pramuja membunuh putriku karena tidak ingin melihat putrinya kecewa saat ia tahu kau menyukai Naima. Arya bergeming, tungkainya terasa lemas. Kenyataan demi kenyataan kini terpampang nyata. Benarkah? Benarkah yang dikatakan olehnya?
Liri Yanto menatap Pramuja. Pramuja mengangguk. Arya meremas kepalanya. Kenyataan begitu pahit. Kenyataan di mana Pramuja dan Arsita membunuh Naima hanya karena dirinya yang mencintai Naima. Keegoan macam apa ini? Apa kau tidak memiliki hati? Apa kau tidak memiliki sanubari? Jika aku tahu semua karena aku, tidak akan pernah aku mengagumi dan mencintaimu, Nai. Pak. Arya memukul tanah dengan tangannya. Hatinya merasa kecewa. Perasaan bersalah kini kembali menyeludup di hatinya. Sesak dadanya terasa sesak. Mengetahui jika wanita yang diam-diam dia cintai dibunuh oleh Arsita, wanita yang menjadi istrinya. Kau dengar itu? Dia dan istrimu yang membunuh putriku. Mayang kembali menangis. Air matanya tumpah mendengar bahwa Pramuja dan Arsita membunuh Naima karena hal yang di luar akal. Lihat putriku. Mayang menatap nanar Naima. Naima yang hanya berdiri menyaksikan. Dia menatap manusia-manusia yang sudah menghancurkan hidupnya. Selama ini Naima berusaha menjadi wanita baik, meski dengan perbedaan wajahnya. Dia berusaha menerima setiap hinaan karena tidak ingin menyakiti perasaan orang lain. Tapi kini kekecewaan, dendam dan kemarahan sudah berada di dalam dadanya. Prak! Pramuja memekik. Tubuhnya terpental akibat Naima melemparkannya pada tumpukan kayu. Kau! Matanya memerah. Bau busuk dan aroma amis menyeruak. Semua menutup hidung kala mencium aroma tidak sedap di indera penciumannya. Kau memfitnahku. Kau menghasut mereka agar membenciku. Suara parau nan berat menggema. Seringannya membuat semua orang bergidik ngeri. Naima menunjukkan wajahnya yang mengerikan. Wajahnya yang hancur, lidahnya yang menjulur panjang, kulit yang mengelupas yang dipenuhi ribuan binatang jelata yang menggeliat di seluruh tubuhnya. Semua melihat dengan merasa jijik dan mual. Naima memandang satu persatu secara bergantian. Wajahnya yang hancur memberikan aroma tidak sedap yang membuat semua orang merasa isi perutnya diaduk. Kalian, semua manusia yang berbuat keji, pantas mendapat balasan setimpal. Bajingan sepertimu pantas mendapat rasa sakit yang amat dariku. Suara erangan terus memekakan telinga. Naima terus menyiksa Pramuja. Dia tidak akan memberikan kematian tanpa rasa sakit seperti yang ia alami. Tidak akan kubiarkan kau maupun siapapun keluargamu semua akan mati di tanganku. Pramuja meringis. Kelopak matanya kembali meneteskan cairan bening. Ingatannya kembali pada bayangan di mana dirinya membakar Naima. Jelas, semua kehendak nafsunya demi menuruti keinginan Arsita. Nai, aku mohon. Arya memelas, tatapannya sendu dengan wajah lesunya. Yanto dan Mayang membawa setumpuk kayu. Warga pun sudah memenuhi halaman rumahnya. Tetangga dan warga yang sudah melihat jasad Arsita kembali berkerumun menyaksikan Pramuja yang sudah tergeletak dengan darah yang berceceran. Bunuh saja dia. Karena dia, kami selalu dirundung rasa takut. Bahkan karena dia, hati kami gelap, ujar seorang pria tambun. Ya benar, bunuh saja dia, timpal warga lainnya. Seringai Naima pada Pramuja yang kepalanya menunduk. Rasa sakit di kaki dan tangannya seakan tidak lagi Pramuja rasakan. Hanya penyesalan dan rasa malu yang kini hinggap di hatinya. Lakukan, kami akan bersamamu. Naima memandang semuanya dengan bergantian. Meski Naima tidak terlalu memiliki banyak kebersamaan dengan mereka, namun mereka tidak pernah memberikan kata-kata yang menyinggungnya. Tidak sedikit pula yang membenci, namun mereka tidak sampai hati melakukan kesalahan fatal seperti Pramuja. Kau lihat, bagi Naima menunjuk semua orang. Pramuja menatap nanar padanya, sejuta penyesalan tiada lagi berguna. Kini dendam dan amarah sudah menyelubung di hati mereka semua, bibir pun tidak lagi dapat berbicara. Bunuh saya. Balaskan rasa sakitmu. Lirik Pramuja menatap Naima. Manik hitamnya terlihat sayu karena tangisan. Sudah pasti, namun tidak semudah itu. Nikmati saja sakitmu sebelum ajal menjemputmu. Wajah hancurnya menatap Pramuja penuh amarah. Matanya merah menyala. Semua hanya terdiam melihat Pramuja yang sudah tidak berdaya. Kaki dan tangannya yang putus tidak berhenti mengalirkan darah. Bau anyir begitu pekat karena darah yang tidak berhenti mengalir. Warga hanya menutup hidung dan telinga kala melihat pria yang selalu mereka segani seakan seperti mangsa yang sudah sekarat. Tawa menggema di malam yang semakin larut dan rintihan semakin menyayat.
Pramuja sudah semakin memucat, mungkin karena darah yang semakin mengering karena terus mengalir deras. "Bu, siapkan apinya." Mayang segera mengumpulkan kayu dan menumpuknya, lalu menyalakan api. "Jangan, Bu," lirih Arya memelas. "Cukup Aryo, biarkan ini menjadi urusan kami. Uruslah urusanmu, segera urus juga jasad istrimu. Hingga kau menangis darah sekalipun, aku tidak akan maafkan dia. Dia sudah menghancurkan hidupku, mengambil kebahagiaanku satu-satunya. Dia..." Mayang kembali menangis dan segera Yanto memeluknya dengan erat. Pramuja semakin merasa sesak, menyaksikan jika sosok yang ia cintai lebih bahagia bersama pilihannya. "Saya sadar, saya akui kesalahan saya. Kau pantas mempertahankan dia karena dia suami yang amat mencintaimu, mampu menjaga dan selalu bersamamu." Lirih Pramuja memandang dua orang yang tengah saling menguatkan. Hatinya ngilu, terasa teriris melihat wanita di hadapannya tidak pernah sekalipun peduli dengannya. Bukan hanya itu, hatinya terluka karena selama ini sudah menyia-nyiakan wanita yang sudah mendampinginya. "Semua sudah terlambat, maafmu tidak lagi berguna." Seret. "Ah!" Naima menarik rambut Pramuja, kaki dan tangannya yang buntung terseret tanah. Rintihan memilukan sangat terdengar menyayat, namun tidak sama sekali ada yang ingin menolongnya. "Ini yang kau lakukan padaku, bukan?" Naima semakin kencang menarik Pramuja, rintihannya hanya sebagai nyanyian. "Yang ada bakal tiada, yang tiada akan segera ada. Cak Bagus diam saja, agar yang masih ada bisa segera pergi dan digantikan oleh yang akan datang." Naima bersenandung dengan senyumnya yang menyeringai. Bau busuk dan bau amis menyeruak di indera penciuman, membuat semua warga merasa mual. Aroma tidak sedap semakin kalut dengan lantunan lagu yang dibawanya. Pramuja sudah tidak berdaya. Perlahan matanya menutup dengan hembusan nafas yang semakin lemas. Aryo hanya menangis, meratapi nasib keluarganya. Dia tidak dapat menyelamatkan sang mertua, meski di hatinya tersimpan sebongkah amarah. Namun kematian Arsita baginya sudah cukup. Semua menatap nanar kala Naima melemparkan Pramuja pada api yang berkobar. Teriakan kesakitan begitu menyayat. Semua menyaksikan bagaimana Naima membalaskan rasa sakit dan dendamnya. Tangis memenuhi indera pendengaran Mayang. Dia tersenyum getir, bahagia dan kecewa menyatu di dadanya. Bahagia kala sosok pria kejam yang berkuasa telah tiada. Namun kecewa karena meski Naima membalaskan dendam, ia tidak dapat kembali ke alam nyata. Setelah beberapa saat Pramuja sudah tidak terdengar merintih, hening, hanya keheningan yang menyelimuti. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut salah satunya. "Bu, Pak," lirih Naima. Wajahnya telah kembali kepada wajah aslinya. Mayang menatap sendu dengan bibir gemetar. "Waktuku tidak lama lagi, aku harus pergi, urusanku di dunia sudah berakhir," ujar Naima dengan matanya yang mengembun. Mayang menghampirinya, mengelus pipi sang putri. Air mata luruh dan tidak bisa ditahan. Mayang tidak sanggup jika akhirnya Naima akan pergi. "Jangan pergi. Semua sudah berakhir, aku harus pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin melihat senyuman ibu dan bapak." "Tidak, kamu tidak boleh pergi, Nai." "Bu, terima kasih. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik untuk Nai. Terima kasih sudah menerima segala kekurangan, Nai." Mayang semakin terisak. Tangisnya semakin pecah mendengar ucapan Naima. "Bapak, maafkan Nai. Selama ini belum bisa menjadi anak yang baik, belum bisa memberikan kebahagiaan. Terima kasih atas kasih sayang kalian. Nai titip ibu, jaga dan lindungi dia." Yanto mengangguk lemas, hatinya hancur karena tidak bisa lagi bersama dengan putrinya. Mayang memeluk tubuh Naima yang dirasanya sangat dingin dan kaku. "Jaga diri kalian, semoga kalian bahagia setelah ini. Nai pamit." Mayang dan Yanto menangis terseduh-seduh. Hatinya masih tidak rela membiarkan sang putri pergi. Namun bagaimanapun kini mereka sudah berbeda alam. Naima bukan lagi manusia. "Untuk yang terakhir kalinya, Nai mohon." Mayang dan Yanto pun memberikan senyuman terbaiknya. Mereka tersenyum meski berat kala melepaskan Naima. Bayangan Naima menghilang, menyisakan api yang sudah akan padam. Pramuja tiada, tubuhnya hancur di lahap api yang membara. Kini desa Kencanawangi berakhir dengan sebuah tragisnya kisah seorang gadis yang buruk rupa. Semua berharap jika setelah ini tidak akan ada lagi kejadian yang akan menimpa desanya.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.